Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Abu Salim Kuruseng dengan NIM 811423184 dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya pada mata kuliah Manajemen Risiko kali ini untuk memaparkan teknik identifikasi bahaya atau biasa kita sebut dengan HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment pada studi kasus produksi keripik pisang. Adapun yang terlebih dahulu yang kita perlu tahu tentang latar belakangnya, kalau kita lihat di dunia kerja sekarang ini, kecelakaan itu sebenarnya masih sering terjadi di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Biasanya penyebabnya ada dua, yaitu kondisi kerja yang kurang aman sama perilaku kerja yang kadang tidak hati-hati. Misalnya tidak pakai alat pelindung diri, sehingga banyak tempat kerja yang punya sistem manajemen risiko yang kurang jelas. Jadi potensi bahaya sering tidak disadari dari awal dan baru ketahuan setelah terjadi kecelakaan. Karena itu kita butuh metode ini untuk membantu mengidentifikasi banyak bahaya sejak awal. Salah satunya adalah HIRA, yaitu metode untuk mengenali potensi bahaya, menilai tingkat risikonya, serta tentunya kita bisa mengetahui dan mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Adapun yang perlu kita ketahui terkait HIRA ini atau Hazard Identification and Risk Assessment, dalam metode K3, HIRA digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, menilai tingkat risiko dari bahaya tersebut, menentukan langkah pengendalian yang tepat, sehingganya HIRA dilakukan sebelum risiko terjadi untuk bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Adapun tujuannya juga mengidentifikasi potensi bahaya kerja, menilai tingkat risiko, menentukan pengendalian risiko, mencegah kecelakaan kerja, dan meningkatkan keselamatan kerja. Adapun tahapan HIRA, yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya, yaitu kita mencari tahu potensi bahaya apa saja yang ada di setiap proses kerja. Kedua ada penilaian risiko, kita menilai seberapa besar kemungkinan bahaya itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Ketiga ada pengendalian risiko, tentukan langkah untuk mengurangi, menghilangkan bahaya tersebut. Keempat ada implementasi dan dokumentasi untuk menerapkan pengendalian tadi di lapangan dan mencatatnya sebagai bagian dari sistem ketiga. Untuk proses pekerjaan produksi keripik pisang ini ada 6 tahapan. Ada yang pertama pengupasan pisang, pencucian, pengirisan, penggorengan, pendinginan sampai ke tahap packing. Untuk itu teknik identifikasi bahaya yaitu ada observasi langsung, wawancara pekerja, studi dokumen, analisis proses kerja, serta checklist ketiga. Jenis bahaya, astaga tak salah ya. Adapun jenis bahayanya yaitu bahaya ada dari bahaya fisik, misalnya seperti pisau saat pengirisan atau panas dari minyak saat penggorengan. Kedua ada bahaya kimia, contohnya asap dari proses pembakaran yang bisa mengganggu pernapasan sehingganya menyebabkan beberapa penyakit. Ada juga bahaya biologi, tapi dalam kasus ini tidak terlalu dominan. Kemudian ada bahaya ergonomi, misalnya posisi kerja yang kurang nyaman atau dilakukan secara berulang-ulang. Dan terakhir ada bahaya dari lingkungan kerja atau environment, seperti lantai yang licin atau kondisi tempat kerja yang kurang aman. Kemudian kita masuk ke penilaian risiko atau risk assessment. Di sini menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya menggunakan 2 parameter, yaitu yang pertama ada likelihood atau ditandai dengan huruf L atau kemungkinan terjadi, dan consequence ditandai dengan huruf C atau tingkat dampaknya, sehingganya rumusnya itu risiko sama dengan likelihood kali konsekuensi. Nah, hasil penilaiannya itu ada 3. Ada risiko tinggi atau bisa menjadi prioritas utama kita. Risiko sedang itu perlu pengendalian. Risiko rendah itu hanya perlu monitoring saja. Untuk itu ada penyebab kecelakaan kerja, ada terbagi 2, unsafe action dan unsafe condition. Penyebab kerja kecelakaan kerja itu ada 2, unsafe action dan unsafe condition.
Yang pertama dari unsafe action ada tidak menggunakan APD, tidak mengikuti SOP, serta kurang fokus. Nah, untuk lingkungan kerja itu termasuk di unsafe condition, peralatan tidak aman, serta lantai licin dan ventilasi kurang. Sehingganya kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini, HIRA membantu mengidentifikasi bahaya kerja, risiko dapat dinilai berdasarkan tingkatnya, pengendalian dapat mengurangi kecelakaan, ditemukan berbagai bahaya pada proses produksi, serta pentingnya penerapan ketiga di tempat kerja. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.